Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, dan tetap bersemangat. Bertemu kembali dengan Ibu Rina Srinawati SPD di pelajaran Seni Budaya, dan masih di Hari and Literature Education Channel. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, Ibu informasikan buku sumber belajar yang digunakan adalah buku seni budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar? Oke, are you ready? Ready sekali? Ready banget. Gak perlu lama-lama, mari kita simak materi kali ini. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model, diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan peta kompetensi yang telah Ibu jelaskan di video sebelumnya, menggambar model yang kita akan pelajari kali ini adalah menggambar model alam benda. Gambar model dengan objek alam benda disebut dengan gambar bentuk. Menggambar model objek alam benda dilakukan dengan cara melihat dan mengamati langsung objek yang akan digambar. Mengamati secara langsung bertujuan agar objek yang kita gambar dapat dengan mudah diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Struktur bentuk dan bidang dasar objek alam benda berbeda-beda, antara lain bentuk seperti bola, bentuk seperti kubus atau balok, bentuk seperti kerucut, dan bentuk seperti tabung. Struktur bentuk dan bidang model alam benda memiliki kesan yang tidak sama jika terkena cahaya atau sinar. Semua model alam benda jika terkena cahaya atau sinar menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Kemudian, efek gambar jika diberikan bayangan sesuai dengan pencahayaan akan seperti gambar 3 dimensi. Konsep dan prosedur menggambar model berikutnya adalah ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Agar gambar kita sesuai dengan model, alangkah baiknya model tidak diletakkan terlalu jauh dari pandangan, agar kita bisa mengamati detail objek yang kita gambar. Prinsip menggambar model diantaranya 1. Komposisi, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan, dan 4. Kesatuan. Komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil tampak menarik dan indah. Komposisi dibagi menjadi 3, komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris dikatakan komposisi simetris jika benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Dan jangan lupa komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Ini adalah pola komposisi simetris. Dan ini adalah gambaran penempatan model benda dengan komposisi simetris. Berikutnya adalah komposisi asimetris.
Pada posisi asimetris, benda diletakkan pada posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Ini adalah pola komposisi asimetris, dan ini adalah gambaran penempatan model alam benda dengan komposisi asimetris. Komposisi yang terakhir adalah komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Ini adalah pola dari komposisi sentral. Berikutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang akan diamati. Berikut adalah contoh gambar alam benda dengan proporsi yang ideal. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi, saat menggambar, tidak hanya memperhatikan tata letak saja, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan ukuran benda. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara skala, perspektif, dan sudut pandang penggambar. Prinsip menggambar yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Unsur-unsur dalam menggambar model. Yang pertama adalah garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Alat dan bahan menggambar model. Satu adalah pensil. Pensil dibagi menjadi 3, pensil H, pensil HB, dan pensil 2B. Kedua adalah penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga adalah kertas. Pilih kertas, jangan yang terlalu tipis, usahakan yang memiliki tekstur. Ukuran kertas yang digunakan, ukurannya standar A3, A4, dan kuarto. Yang keempat adalah pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil dapat mempengaruhi ketajaman warna. Kelima adalah krayon. Bahan krayon terdiri dari 2, yaitu bahan berbasis kapur dan bahan berbasis minyak. Dan yang terakhir adalah cat air. Bentuk cat air terdiri dari bentuk tube dan batangan. Pada bentuk tube menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan langsung digunakan di kemasannya. Alhamdulillah, materi menggambar model telah Ibu sampaikan. Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat dimengerti. Untuk materi berikutnya adalah teknik menggambar model alam benda yang akan Ibu sampaikan di next video ya. Untuk tugas, nanti Ibu akan memberikan di Google Form dalam bentuk soal. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajarannya. Sampai ketemu lagi di next video ya. Bye-bye.